Oke, Kim Go-eun. Siapa itu? Kalian nggak tahu Kim Go-eun? Sumpah. Gue juga nggak bisa nimpalin gitu jadi. Terus ya maksudnya ini kan film kedua Edwin bareng sama Putri Mariano lagi kan setelah Posesif, yang mana Posesif gue suka banget gitu. Yang nggak bisa ngeceng siapa? Di karakter ini yang Ya, makan ini. antara- Ya, coba kita tebak. Antara Jerome atau Chico Jericho berarti. Oke. Oke, balik lagi di B-Movie, bincangin movie. Sekarang kita datang lagi dengan format yang berbeda ya. Kali ini kita lebih ke podcast yang sebelumnya cuma talk show berdua doang ya. Kayak garing banget, sekarang kita berubah konsep seperti ini. Dan oke, jadi sebelumnya selamat tahun baru untuk semua follower kita, subscriber kita yang udah ngikutin kita dari tahun-tahun lalu. Dan ya ini konten pertama kita di YouTube di tahun ini. Kita seperti biasa ya, tahun baru kita memulai hal yang baru. Dan untuk topik pertama yang bakalan kita bahas kali ini adalah film-film yang bakal rilis di tahun 2024 ini. Film apa aja sih yang bakal kita tunggu-tunggu? Oke. Pasti ya awal tahun ngebahas itu. Iya, karena engagement-nya kenceng kan. Kayak orang-orang nyari referensi tontonan apa sih 2024 gitu kayak. Oh, boleh. Dari Kak Jason mungkin ya, dari film Indonesia dulu mungkin. Ada listnya apa aja? Film Indonesia dulu ya. Film Indonesia ada banyak sih sebenarnya, tapi yang harus gua tonton adalah Tulang Belulang Tulang, terus Malam Mencabut Nyawa. Karena apa? Karena dua itu adalah partnernya Studio Antelope, satu dari Adia Pictures dan satunya Best Entertainment. Jadi of course gua harus kayak penasaran nungguin film-film itu. Satu lagi ntar gue lupa catatan gue. Arsitektur of Love, bukan? 24 jam bersama Gaspar. 24 jam bersama Gaspar. 24 jam bersama Gaspar. Kenapa tuh kalau itu? 24 jam. Karena ya satu dari novel, walaupun gua nggak ngikutin novelnya, tapi penasaran tapi gua tahu maksudnya novel itu adalah novel yang dari sinopsisnya sangat sulit difilmkan. Jadi penasaran gimana Angginun memfilmkan itu, dan kita tahu juga Angginun bisa memfilmkan hal-hal yang sangat sulit difilmkan kayak science of fiction, kayak itu subject matter yang sulit difilmkan tapi bisa difilmkan. Jadi 24 jam bersama Gaspar juga kayak gitu, bisa difilmkan dan akan seperti apa gitu dibawa sama Angginun gitu. Dan ya ngelihat dari Bas yang kemarin di premier di Busan, di JAV, habis itu di Red Sea, ya makin penasaran aja sih. Dan cast-castnya juga all star kan. All star. Ada Reza, Laura Bas, Senina, Kristo, siapa lagi ya? Ya Itu kayaknya yang mainnya ya. Iya, yang itu mainnya. Dan ya trailernya sih, ngelihat trailernya kerasa genre dan actionnya kerasa gitu. Tapi gue udah ngedenger review dari yang udah nonton di JAV kemarin, juga ternyata masih ada sisi Angginunnya gitu. Jadi Asik. Apa nih yang dimaksud Sisi Angginunnya apa nih? yang nggak tahu ya. Ya belum tahu kan, belum nonton. Cuman pada bilang begitu, jadi ya gitu sih. Lu sempat nonton gak sih kemarin di JAV itu? Enggak, Oh, enggak ya? enggak sempet. Enggak, tapi gue kebetulan baca novelnya ya, dan jujur gue bandinginnya baru bisa trailernya kan, dan sangat-sangat lebih intens filmnya. Jujur novelnya tuh rada-rada bermain-main, selengean, penuh dengan jokes-jokes, satir dan absurd jelas gitu. Dan di trailer filmnya yang udah dirilis itu sangat-sangat jadi kayak trailer yang intens banget. Makanya gue kayak penasaran jujur sih gue ngerasa harusnya sih lebih bagus filmnya ya bahkan kalau dari gue. Karena jujur gue kurang menikmatin novelnya karena gue kurang suka dengan gaya bertutur yang terlalu itu, tapi jadi sangat-sangat serius. Itu gue penasaran banget gimana Angginun mengeksekusi itu sih. Itu sih. Kalau lu? Film Apa? Indonesia ya? Iya. Yang pertama jelas ya KKN. Di Desa Penari 2 Badara Uhi, gila. Tapi menurut lo akan melebihi 10 juta nggak? Wah. Gue yakin nggak lewat 10 juta gitu, karena gimana pun juga yang pertama itu emang gimana ya itu respon yang organik banget gitu, meskipun ya ada
ada upaya marketing di belakangnya, tapi gue yakin upaya mereplikasi itu nggak akan Sulit semudah itu ya? dan akan sulit untuk mengulang kejayaan itu lagi. Tapi somehow gue punya ekspektasi karena sekarang disutradarai oleh Kimo Kimo, Stambul gitu. Iya, iya, iya. Kita KKN yang pertama sudah tahu seperti apa eksekusinya, terus Kimo Stambul tiba-tiba masuk tuh bakalan kayak gimana dia mengeksekusi sequel yang cukup fenomenal lah di Menurut tanah lo gitu. bisa lebih bagus dibandingkan directionnya Awi. Wah. Bagus atau enggak relatif ya, tergantung, Iya. tergantung pangsa pasar. Itulah kenapa gue bilang nggak bisa mengulang ya, karena kayaknya Kimo Stambul terlalu serius. Tapi ya sama gue punya jujur bahkan yang sequel pertama pun gue juga cukup menikmatin aja gitu, karena gue beneran menontonnya dengan kepala kosong Maksud gitu. sequel pertama yang Maksudnya yang edisi film pertama pertamanya. gitu. Ya udah kayak gue juga menikmatin aja gitu, dan ya itu cukup film yang cukup enjoy aja untuk ditonton. Nah ya nggak tahu kenapa sequelnya beneran si KKN-nya brandnya tuh menurut gue sangat kuat banget, sehingga gue beneran tetap akan nonton yang kedua karena penasaran. Tapi satu hal yang menarik Ya. kan di endingnya film pertama kan sebenarnya ada post credit scene-nya Tisa Biani kan di situ gitu. Tapi ternyata dia tidak main di Iya. sequelnya ini kan, udah di launch kan beberapa Kayaknya ini tuh emang main fokusnya di Badar Wuhinya nggak Iya sih? iya benar Oleh makanya Sarah, ya. kayaknya bakal gue kira awalnya tadi kayaknya bakal ke Tisa. cuman ternyata Mungkin Pak Manus punya rencana besar gitu ya. Oh, Kita nggak tahu ada KKN Universe seperti apa gitu. Iya. Tapi mungkin kalau KKN 2 cukup sukses lagi, dia nggak akan ragu untuk Bikin lagi. manjangin itu sampai kayak Avengers gitu. sampai ya Fast and Furious. Iya. Begitu sih. 5 lah. Kalau lo sendiri gimana? Nah, Lu udah ini satu doang. Oh, iya ya. Satu. Gimana sih? Oke, satunya sih sebenarnya ada judulnya Air Mata Buaya dari Tumpal Tampil Bolan. Pertama, sebenarnya jujur gue belum banyak nonton filmnya Tumpal kecuali yang Laut Memanggilku. bukan bahkan Percakapan yang kecil. antologi di Vision Plus. Percakapan Iya. kecil. Dan somehow dari percakapan kecil itu gue ngelihat kualitas screenwriting-nya dia. Iya, iya. Kualitas penulisannya menurut gue sangat di atas rata-rata banget, dan melihat judul yang sekarang gitu Air Mata Buaya, gue yakin akan dia mainin si judulnya dengan sangat baik sebagaimana percakapan kecil gitu, kayak mainin kayak double makna gitu dan sebagainya. Dan ya gue percaya dengan kualitas menulisnya dia, dengan antologi film pendek itu aja gue ngerasa kuat banget, dan gue cukup percaya dengan Air Mata Buaya akan sebagus itu juga sih kualitas menulisnya dia gitu. Ya dan film pertama Tumpal juga yang sudah Iya, kita Benar, iya. tunggu sekian lama. Nah, gimana nih teman Bestinya. bertumbuhnya nih? Besti. Maksudnya gue kenal udah dari sebenarnya bukan bahkan sebelum dia punya feature project yang ini gitu, yang judul yang lain, dan kita dari waktu itu udah menunggu Tumpal kapan nih bikin film gitu. Dan ya dia sebenarnya angkatannya bahkan lebih di atas gue lagi kan, angkatan angkatan Bung Edwin, Mas Iva segala macem. Jadi waktu itu ya Tumpal adalah salah satu orang yang abang-abangan Yes. skena film waktu itu gitu. Tapi tunggu, Mas Tumpal se-Edwin? Iya, seangkatan. Maksudnya bertumbuh di filmnya seangkatan itulah 2000-an awal. Kalau gua kan bikin film pendek di 2010-an gitu kan. Jadi maksudnya sebelumnya. Jadi ya Tumpal salah satu orang yang selalu namanya udah kemana-mana gitu dan udah selalu ditunggu. Dan gue tahu project sebelum ini udah kemana-mana. Tapi nggak jadi. Kemudian akhir bikin Air Mata Buaya. Akhirnya diambil sama produser Mbak Mendy yang gue pikir cocok banget buat Tumpal gitu. Dan gue tahu juga projectnya udah keliling kemana-mana, ngikutin lab segala macam, dapat grant di mana-mana juga. Ini kok produksi 3 negara kalau nggak salah, Singapura sama Indonesia, Singapura, Perancis. Ya jadi ya kayak ya gue tunggu, of course gue tunggu banget sih Tumpal. Kalau lu gimana nih film Kalau gue Indonesia? tadi pertama Crocodile Tears, tapi kan udah lu sebutin. Yang kedua tuh Kabut Berduri. Kabut Berduri. Iya. Kenapa? Gue emang pengagum beratnya Edwin, kayak udah ngikutin filmnya Edwin cukup lama, dan sesama Surabaya Ars. Oh, masih ada ya sentimen-sentimen. Masih dong. Oke. Terus ya maksudnya ini kan film kedua Edwin bareng sama Putri Mariano lagi kan setelah Posesif, yang mana Posesif gue suka banget gitu.
Jadi ya gue sangat mengantisipasi meskipun emang sinopsisnya belum ada ya, kayak gue cari di mana-mana masih confidential kayaknya. Oke. Yang baru keluar ya cuma Kalimantan kan, syuting di Iya, Kalimantan. syuting di sama pemain-pemainnya Kalimantan. yang ada Ucup juga. Ada Iya ada Ucup. Lukman Sardi. Ya. Cuma ya yakin sih Edwin gak akan ngecewain. Asik. Dan ternyata bukan horor ya guys. Bukan Ternyata horor. Bukan ya. Waduh. Iya. Waduh. Apa dong, thriller? Ya, trailer. trailer ya. Crime gitu. Iya. Jadi Ya. ya menarik juga sih Edwin maksudnya. Dan ini film original Netflix by the way. Iya benar-benar. Iya. Yang ngeliat Edwin, maksudnya ngeliat Edwin dari film-film drama, terus kemudian di apa namanya di dendam ada sedikit genre-nya, sekarang akan lebih kental lagi mungkin. Ya. Judul kedua adalah Perang Kota. Oh, Perang Kota. Mbak Molly. Kalau ini kenapa? Ya karena gue ngefans Mbak Molly sebagai filmmaker perempuan, dia panutan gue, asik. Kayak Dari dia Surabaya tuh juga? Enggak. Walaupun bukan Surabaya juga. nggak apa-apa, tetap panutan. Dia tuh jarang-jarang bikin film, tapi sekalinya bikin film duar gitu kan biasanya. Emang film apa aja yang lu sukain dari Mbak Molly? Yang apa yang tidak kita bicarakan di saat kita membicarakan cinta, habis itu fiksi juga, habis itu Marlina. Ya semuanya berarti. Ya semuanya. Bener juga. Semuanya. Ya gitu, ditambah kayak gue tadi cek sinopsisnya kan. Ada yang ini. Ada yang ini, ternyata Karena dari novel. dari novel, benar. Dari novel Jalan Tak Ada Tuh Ujung. Terus pas gue baca sinopsisnya menarik banget cuy. Iya. Jadi sinopsisnya tuh settingnya tuh di zaman perang kemerdekaan gitulah. Ada satu guru SD gitu di sebuah daerah yang mana guru SD ini tuh impoten, nggak bisa ereksi. Nah, terus dia tuh intinya ngebantu gerilyawan Indonesia untuk melawan Jepang atau Belanda, gue lupa di sini. Ya cuma singkat cerita, dia pokoknya pas dia melawan gerilyawan, dia kan selalu dihantui ketakutan karena takut ketahuan gitu kan. Nah tapi lucunya kayak di saat dia ketahuan dan ketangkap, ternyata dia bisa ereksi lagi gitu. Ini lumayan menarik sih. Iya. Sejenis Sajo Kawir juga Bukan. gitu ya. Iya, Bukan Martin Olio tapi yang main kali ini. bukan. Siapa ya pemain 3 utamanya? kalau ada Jerome Kurnia, Oh. Chico Jericho, sama siapa satu lagi Ariel Tatum. Yang nggak bisa ngeceng siapa? Dia karakter ini yang Ya, makan ini. antara- Ya, Iya. coba kita tebak. Antara Jerome atau Chico Jericho berarti. Oke. Oke, ini jadi thumbnail. Jangan, jangan dibahas Oke, siapa yang oke. kira-kira ini. Oke, ini novelnya dari Mokhtar Lubis kan kalau nggak Betul, salah. betul. Mokhtar Lubis. Ini salah satu tokoh seorang penulis yang emang cukup Penulis besar Indonesia. besar Indonesia gitu. Makanya novel ini akhirnya difilmkan juga kita sama-sama Iya. menunggu banget sih akhirnya. Gitu. Lu baca tapi? Kalau yang ini belum kebetulan. Ya. Tapi menurut gue banyak banget novelnya Mokhtar Lubis yang bisa difilmkan banget sih. Maksudnya dia salah satu penulis yang paling visual menurut gue. Nah, Daripada ya kayak Pramudia maksudnya. Apa Iya. novelnya visual banget yang bisa terbayang gitu pas lu baca Nah, di sangat-sangat filmis banget. sangat filmis iya. Ya itu, yang ketiga tadi kan sama kayak lo yang Air Mata Buaya. Oh iya, Hmm. sama lagi dua. Loh. Oh yang ketiga. Mungkin tadi dia nggak nyebut Perang Kota. Ya. Iya kan makanya Perang Kota, Kabut Berduri sama Crocodile Tears iya, udah. iya. Oke, bener. Mungkin ada beberapa judulnya, cuma satu judul yang kayak perlu di mention juga yang gue penasaran sebenarnya Architecture. Ah. Architecture. Oh oke. Dua sih sebenarnya ada, kita lupa menyebut dua novel Ika Natasha yang akan difilmkan tahun ini sebenarnya ada. Oh Heartbreak Motel. Heartbreak Motel Oh sama iya. The Architecture Nah, of Love yang Heartbreak Motel yang main kan sutradaranya Mas Angga, sama. yang main Reza Chico dan Laura Bass. Reza Laura Bass ya. Tiga-tiganya pemain peraih Piala Citra gitu, dan satu lagi novel Architecture of Love yang main juga Nicholas Saputra dan Putri Marino. Sutradaranya Teddy Suryatmaja. Jadi kayak dua adaptasi yang perlu kita tunggu juga sih. Lumayan banyak itu ya novel-novel karya-karya buku yang IP yang Iya. difilmin. dan menarik semua. Oke, Ya. Oke, sekarang berarti kita sekarang ngobrolin film non Indonesia, film luar gitu. non Indonesia tuh berarti nggak harus Hollywood, bisa Nggak apa harus aja. Hollywood, Bebas. bisa Asia, Jepang juga, Hollywood juga. Kalau kalian ada update juga boleh sih. Boleh dari Puri duluan mungkin ya kalau film luar gitu. Kelihatan siap soalnya. Paling gak siap lagi. Tapi nggak apa-apa.
Yang pertama pastinya Anatomy of Fall. Sebenarnya film 2023 cuma belum masuk di Indo tahun ini. Pemenang Palme d'Or. Iya, pemenang Palme d'Or, gila sih. Dan akan masuk Januari ini. Hari ini, literally. Kemarin 17 dong. Oh, ya Oh, pokoknya hari ini sih 17. hari ini di CGV. Jadi kita abis ini nonton kali ya. Waduh. Waduh. Iya, ceritanya tentang seorang istri yang tertuduh membunuh suaminya gitu kan. Dan si anaknya ini yang mana buta, itu tuh dia mengalami dilema moral untuk ya nge-reveal atau enggak gitulah. Kayaknya. Kalau dibaca dari sinopsis. Ya menarik banget sih. Maksudnya kayak teman-teman gue udah pada nonton. Kemarin tuh di JWCW. Oke. Gue nggak sempet nonton, gue waktu itu cuma nonton Monster doang. Terus kayak kata teman-teman gue beneran sebagus itu sih, kayak banyak yang bilang itu film terbagus mereka di tahun lalu, jadi gue pengen banget nonton tahun ini. Karena FOMO berarti. Disimpulkannya itu. Iya ya udahlah ya karena malas berdebat. Terus yang kedua itu Ex-Huma, film Korea. Jujur gue sebenarnya minim informasi tentang ini, cuma karena yang main Kim Go-eun dan gue tuh suka banget sama dia, jadi gue kayak sangat tertarik buat nonton. Dan ceritanya juga menarik, ceritanya tentang serangkaian kejadian aneh paranormal gitu yang dialami sama sebuah keluarga kaya Korea yang di LA gitu deh kalau nggak salah. Dan yang main tuh Kim Go-eun, yang mana Kim Go-eun tuh sangat versatile gitu loh, kayak aktris yang sangat versatile dan dia tuh kalau ngambil film selalu peran-peran yang beneran berani gitu. Kayak gue inget banget nonton film pertamanya dia, judulnya Muse. Itu kayak buat debut gila sih, kayak berani banget gitu. Dan ya maksudnya gue yakin kayak beberapa waktu terakhir kan dia main di kayak drama mulu. Nah sekarang main di film, gue yakin dia akan pilih karakter yang di luar zona nyamannya dia gitu. Terus yang berikutnya? Udah itu doang 2. Oke, Kim Go-eun. Siapa itu? Kalian nggak tau Kim Go-eun? Sumpah. Gue juga nggak bisa nimpalin gitu jadi. Sumpah. Tapi Muse gue tahu, tapi band bukan film. Starlight. Oh band, ya gue juga taunya itu. Oke, kalau dari Kak Jason dulu mungkin. Nah, Kalau ya film-film yang tadi tahun lalu belum tayang di sini ada beberapa sih, Anatomy of a Fall, terus The Zone of Interest sih Gus. The Zone of Interest karena apa namanya dari subject matter sih, maksudnya gue suka banget film-film perang dunia dan perang dunia kedua dan specifically ke Holocaust karena gue selalu setiap film yang ngebahas itu gue selalu nonton, jadi ini gue penasaran banget karena perspektifnya menarik banget, maksudnya perspektif tentang bagaimana orang tentara Nazi yang tinggal di sebelah camp konsentrasi Auschwitz. Dan ini dia pengen hidup kayak ya namanya dia bawa keluarga semua di situ, dia pengen hidup tenang di situ, tapi kan di sebelahnya camp konsentrasi Nazi yang penyiksaannya tuh terdengar dan dia sendiri adalah bagian dari sistem itu kan. Jadi ya itu dilema moral yang kayak gimana tuh kalau gue penasaran banget, jadi gue itu salah satu yang gue tunggu. Terus kalau yang film-film yang tahun ini beneran bakal tayang ya pasti Jokan Foliadu. Dia lagu dia siap. Kali ini yang main Lady Gaga. Jadi ya walaupun gue nggak yakin, kayaknya film pertamanya juga ngelihatnya maksudnya film-film yang kayak sebenarnya tidak dipersiapkan untuk sequel gitu, dan mereka juga kaget meledak segitunya dan akhirnya dibuat sequel. Tapi tetap penasaran bakal kayak gimana gitu. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya Civil War-nya A24. Dari sutradaranya Ex Machina yang dulu waktu itu. Dia bikin film baru Civil War. Ini tentang near future Amerika gitulah. Di Amerika ceritanya lagi ada perang saudara, cuman settingnya modern gitu. Jadi kayak mungkin kalau kita bayangin kayak Children of Men, cuman kan tuh di Inggris, dan itu kan sebenarnya agak lebih ada sci-fi, bukan sci-fi sih, bukan ada lebih ngebahas scientificnya gitu kan. Tapi kalau ini kayak lebih ngebahas politik, perperangan, perang saudara. Membayangkan kalau Amerika Serikat tuh perang saudara di era modern, jadi itu yang
penasaran. Dilihat-lihat listnya cukup itu ya, cukup penuh dengan peperangan gitu. Kenapa? Iya, kenapa? Apakah ada peperangan internal Prediksi ada perang dunia ketiga ini bentar atau lagi. perang internal dalam batin? Tapi kayaknya emang maksudnya makin film-film perang kayak lagi apa ya? Makin relevan gitu loh dibahas sekarang dengan iya. situasi-situasi Memang belakangan ini global gitu. lagi membuat juga situasinya ya. Iya, makanya Oppenheimer datang di saat yang Tepat ya. Tepat. banget ya. Iya. Jadi buat membuka diskusi tentang senjata. Hmm. Ya jadi serius udah lah. Yuk. Ini kayak jadi podcastnya Bosman Nardi gue ya, membahas situasi geopolitik. Kalau gue ya berarti ya, gue sih yang pertama jelas Mickey 17 ya, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho gitu. Robert Pattinson. Kombinasi yang aneh ya. Kombinasi yang aneh. Iya sih, tapi gue nggak peduli Robert Pattinson-nya jujur. Gue peduli dengan Bong Joon-ho-nya. Gue bahkan kayak sebenarnya nggak peduli sinopsisnya ya, gue langsung yakin dengan Bong Joon-ho-nya aja gitu. Tapi ketika gue baca sinopsisnya gitu makin tertarik banget gitu. Lagi-lagi dia mencoba membawa isu-isu yang sering cukup dibicarakan dia gitu, isu soal kelas gitu dan Yeah. sebagainya. Dan ya menarik lagi apalagi pendekatannya yang sekarang juga agak-agak sci-fi gitu dan nggak tahu semacam distopia atau distopia gitu kan. Ya itu juga menjadi hal yang menarik lagi bagi Bong Joon-ho yang kayak di tahun lalu cukup berhasil dengan Parasite itu, terus sekarang dia mencoba lagi untuk mengeksekusi tema yang sama dengan pendekatan yang mungkin pernah dilakukannya di film apa tuh yang kereta tuh. Snowpiercer. Iya. Aku membayangkannya tone-nya akan kayak gitu, tapi aku yakin di film yang kali ini dia akan lebih level up lagi membawa isu itu sih. Gitu sih. Makanya penasaran. Maksudnya kalau nggak salah tentang Kelas karyawan juga. disposable nggak sih? Jadi ya kan Iya. karyawan sekali Oh, pakai. Karyawan yang sekali Mickey. pakai. Iya. Wah, kayak anti kapitalisme banget kan dia kan memang kan, tapi ya makanya penasaran gitu dan semoga hasilnya sangat-sangat bagus gitu. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua ada film Dune Part 2 karena gue suka banget yang Part 1 gitu, entah kenapa gitu susah dijelaskan gitu kenapa gue suka aja gitu. Dan semua film Denis Villeneuve tuh gue selalu kayak suka-suka aja lah dan gak mau terlalu mikir gimana aja. Gue merasakan sensasi mengikuti petualangannya dia gitu yang kadang-kadang boring bagi sebagian orang ya, tapi gue suka banget aja udah gitu. Nonton di IMAX. Nonton di IMAX Harus sih. berasa kena debu-debu gunung pasir gitu kan kayak. Kecipratan debu. Dan gue penasaran banget lah gimana Paul Atreides nih kayak petualangannya berlanjut gitu. Apalagi beneran ini novel yang lagi-lagi itu susah difilmkan, tapi di tahun lalu dia menjadi salah satu orang yang akhirnya bisa memecahkan mitos itu gitu, bisa memfilmkan film yang nggak bisa, novel yang nggak bisa difilmkan gitu. Dalam tanda kutip. Oke, terus Tiga. yang terakhir ada judulnya Chain. Jujur ini baru gue temukan setelah research gitu. Gue menemukannya dari nama sutradaranya dulu sebenarnya. Ada namanya Kiyoshi Kurosawa. Iya. Nggak tahu filmnya sebelumnya apa, tapi dari review lumayan banyak yang banyak yang memuji-muji dia gitu sebagai salah satu sutradara yang cukup bisa diperhitungkan gitu. Jadi salah satu saudara yang maksudnya saudara yang bagus banget sih menurut Bagus banget. gue si Kurosawa. Pernah nonton salah satu filmnya? Aduh, gue lupa judul, ada satu film yang lumayan legend. Gue lupa judulnya apa. Dan DP-nya adalah DP film itu adalah DP-nya Edwin di di Dendam. Yang perempuan ya? Yang perempuan ya. Pakai kamera analog. Iya, iya. Iya, menjanjikan banget gitu. Dan dari dari statement dia di wawancara gitu, bagaimana orang mengulasnya, aku tertarik banget gitu. Dan apalagi dia bilang bahkan ini filmnya dia tuh nggak bisa didefinisikan menjadi salah satu genre gitu. Dia bilang ini adalah genre yang baru gitu. Sangat-sangat besar gitu klaimnya kan. Jadi gue penasaran sejauh apa klaimnya itu sebanding dengan hasilnya gitu sih. Dan mungkin setelah ini gue akan banyak nontonin film dia sih karena cukup tertarik dengan personnya tadi. Oke, jadi ya kurang lebih inilah obrolan-obrolan dari kita membahas serba-serbi soal film yang kita tunggu-tunggu di tahun ini dan gimana kurang lebih prediksi tren film yang akan rilis tahun ini gitu. Kalian kalau ada prediksi juga atau ada yang nggak cocok atau ada list yang belum dimasukin nih Min, bisa tulis sendiri di komen gitu. Dan sebenarnya kita juga punya list sih. Ada 16 film Indonesia, 16 film Hollywood di Instagram kita ada, di blog kita juga ada gitu. Jadi kalau tadi yang kita bahas sebenarnya ada di situ juga. Dan lebih lengkapnya bisa baca di situ. Benar. Jadi yang masih
bingung listnya apa aja yang bisa ditonton, bisa lihat di listicle kita dan di blog kita. Mungkin bisa jadi referensi kalian untuk menabung gitu ya kalau mau nonton di tahun ini ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa gabung di Discord kita ya di Studio Antelope Film Club gitu. Nanti ada linknya di deskripsi. Oke, kalau ada saran topik dan sebagainya juga bisa kalian komen. Oke, sekian obrolan seru kita hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.